Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Piramida Raya. Piramida Raya media online mempersembahkan video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk sekolah dasar. Tujuan pembelajarannya, melalui video pembelajaran ini, siswa dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah melalui Al-Quran. Apa kabar hari ini anak-anak? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Tema pada kesempatan ini adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sedangkan subtemanya mengenal Allah melalui Al-Quran. Yang belum like, subscribe, share, dan membunyikan loncengnya, silahkan like, subscribe, share, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih sudah like, subscribe, share, dan membunyikan loncengnya. Mari kita mulai. Coba kalian perhatikan ayat Al-Quran berikut ini. Ini surat Al-An'am ayat 102. Yang bunyinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Kalau kita artikan, dzalikum, itulah Allahu Allah, rabbukum, Tuhan kalian. La ilaha, tidak ada Tuhan, illa kecuali, huwa dia. Khaliqu, pencipta, kulli syai'in, segala sesuatu, fa'buduh, maka sembahlah dia. Wa huwa, dan dia, ala kulli, atas segala syai'in, sesuatu, wakil, maha memelihara. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kalian. Maksudnya Tuhan kita semua. Di ayat ini dikatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali dia, maksudnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khaliqu, yaitu pencipta, kulli syai'in, segala sesuatu. Maksudnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Maka oleh sebab itu fa'buduhu, sembahlah dia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang wajib kita sembah. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia itu atas segala sesuatu, wakilun, maha pemelihara. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara alam semesta ini beserta sesuatu atau hamba-hambanya yang ada di dalamnya. Maksudnya yang ada di dalam bumi dan langit. Anak-anak, ayat Al-Quran tadi mengenalkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini.
Jadi kita wajib menyembah hanya kepadanya. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama, yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu selama kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau lengkapnya 23 tahun. Ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq, yaitu ayat 1-5 di Gua Hiro, yang dimulai dengan kata Iqra, yang artinya bacalah, yang mengisyaratkan pentingnya membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik yang tersurat atau yang dituliskan yaitu Al-Qur'an, dan ayat-ayat yang tersirat yang ada di alam semesta dan isinya ini, yang biasa disebut oleh Al-Qur'an adalah Al-Kaun. Surat yang paling akhir diturunkan adalah surat Al-Maidah ayat 5, yang mengisyaratkan bahwa Al-Quran telah sempurna diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang pertama diturunkan berisi dorongan untuk membaca dan memaknai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang tersirat maupun yang tersurat, sesuai dengan asal kata lafaz Al-Quran itu sendiri, yaitu berasal dari masdar atau kata dasar dalam bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Adapun fungsi Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pelajaran dan penerangan yang ada di dalam surat Yasin. Coba kita lihat ayatnya. Nah, ini surat Yasin ayat 69. Kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma alamnahu syi'ra wa ma yambagi lahu in huwa illa dzikru wa Qur'anum mubin. Yang artinya wa ma dan tidaklah alamnahu kami mengajarkan kepadanya asyi'ra syair, wama dan tidak juga yang bagi layak lahu baginya in huwa kecuali in huwa illa kecuali zikrun mengingatkan atau pengingatan, wa Qur'anun dan Quran mubinun yang jelas. Jadi di ayat ini dijelaskan bahwa yang namanya Al-Quran itu adalah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti yang dijelaskan dalam surat Yasin, itu disebutnya adalah Al-Quran, dan itu merupakan sebuah pelajaran atau penerangan. Ya, seperti di sini dijelaskan bahwa yang namanya Al-Quran itu merupakan pelajaran dan penerangan. Itu dikatakan yang ini zikrun, ya, wa Qur'anum mubin. Jadi yang namanya Al-Quran itu adalah pelajaran dan penerangan. Nah, yang berikutnya adalah yang namanya Al-Quran itu adalah sebagai pembenar kitab-kitab suci sebelumnya, seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil, ya, yang di dalam surat Fatir ayat 31 disebutkannya. Coba kita lihat ayatnya. Nah, di dalam surat Fatir ini disebutkan wallazi auhayna ilaika minal kitabi wal haqqu musaddiqal lima baina yadayhi innallaha
bi ibadihi lakhabirum basir. Di ayat ini dikatakan ya, Bapak akan langsung menjelaskannya. Artinya sudah ada di sini. Silakan nanti oleh kalian dibacakan ya. Di sini dikatakan bahwa yang namanya Al-Qur'an itu, di sini dikatakan Alkitab, Alkitab itu disebutkan di dalam ayat ini itu sebagai apa? Musaddiqol lima baina yadahi. Musaddiqon yang membenarkan lima baina yadahi. Lima pada apa-apa baina yadahi yang berada atau yang ada sebelum Al-Quran itu datang. Apa yang sebelum Al-Quran itu datang? Tapi yang berbentuk kitab, yaitu diantaranya adalah kitab Jabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Itu kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Qur'an ini ada. Jadi Al-Qur'an di dalamnya menjelaskan tentang bahwa kitab-kitab zaman dulu yang diturunkan sebelum Al-Qur'an itu adalah kitab-kitab yang benar dan isinya pun sama dengan Al-Qur'an. Bahkan Al-Qur'an ini adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Atau dalam bahasa lain, yang namanya komputer atau HP saja itu mesti di-upgrade ya, mesti di-upgrade, mesti disempurnakan. Begitupun sama kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya itu disempurnakannya dengan Al-Qur'an ini. Yang berarti orang yang masih memegang kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, yaitu kitab Injil, Taurat, dan Jabur, itu mesti di-upgrade dengan Al-Quran agar keimanannya atau pemahamannya terhadap Allah Subhanahu wa taala menjadi sempurna. Karena Al-Qur'anlah penyempurnanya atau sebagai sarana untuk mengupgrade dari kitab-kitab sebelum ini. Nah, kita teruskan saja ya. Nah, yang berikutnya, yang nomor 3, bahwa fungsi Al-Quran itu adalah sebagai pembimbing yang lurus yang ada di dalam surat Al-Kahfi ya. Silakan nanti dibaca sendiri ya. Yang berikutnya, yang berempat, fungsi Al-Quran itu adalah sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia dan rahmat bagi yang meyakininya. Yang ada di dalam surat Al-Jasiyah ayat 20 ya. Ini pun sama, silakan nanti oleh kalian baca sendiri saja ya. Yuk, kita teruskan sekarang. Nah, sekarang dan Al-Quran memiliki sejumlah nama yang di dalam namanya itu terkandung fungsi dan peranannya bagi manusia. Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran yang berasal dari kata qara'a yang artinya bacaan atau yang dibaca sehari-hari yang disebutkan dalam surat Al-Hasr ya. Coba ini kita lihat ayatnya. Nah, di dalam surat Al-Hasr ini ada kalimat Al-Qur'an. Ya, kata Al-Qur'an ini sesuai dengan tadi disebutkan bahwa yang namanya Al-Qur'an ini namanya adalah Al-Qur'an sesuai dengan nama Al-Qur'an itu sendiri, yaitu Al-Qur'an ya. Yang tadi di awal disebutkan diambil dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Yang di dalam surat Al-Hasr ini disebutkan, yaitu bentuknya pun sama ini, yaitu Al-Qur'an. Nah, sekarang kita lihat sedikit ya. Kita jelaskan sedikit ayat ini. Di ayat ini kita baca dulu. Lau anjalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khoshi'an mutasaddian min khosyatillah
Watilkal amsali nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Kalau kita artikan, kalau anjalna, sekiranya kami turunkan hadzal Qur'ana, Al-Qur'an ini, ala jabalin, pada gunung, la ra'aitahu, pasti kalian akan melihatnya, khosyian, tunduk. Maksudnya di sini adalah kembali ke gunung ya. Berarti yang khosyiannya atau yang tunduknya adalah gunung. Mutasoddian, sambil terpecah-pecah. Min khosyatillahi, karena takut pada Allah. Watilkal amsali, dan perumpamaan tadi itu, nadribuha, kami buat, maksud perumpamaan tadi itu, linnasi, untuk manusia, la'allahum, agar mereka yatafakkarun, berpikir. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya Al-Quran itu nama lainnya adalah, atau namanya adalah Al-Quran namanya. Walaupun nanti ada nama lain Al-Quran. Sebetulnya banyak ya. Dan di video ini dijelaskan cuma beberapa saja, tidak semuanya. Dan di dalam ayat ini yang perlu kita catat, di ayat ini dijelaskan bahwa kalau yang namanya Al-Quran ini atau ajaran-ajarannya yang ada di dalamnya ya, selain Al-Qurannya itu sendiri, itu diberikan kepada gunung, maka gunung itu tidak akan sanggup untuk memegangnya, atau gunung tidak akan sanggup untuk menjalankan Al-Quran ini ya. Maka di ayat ini katakan, la ra'aitahu, sungguh kamu akan melihatnya, maksudnya akan melihat gunung-gunung tadi itu, khosyian mutasoddian. Maka yang namanya gunung-gunung dia akan tunduk sambil lihat terpecah-pecah. Maksudnya yang namanya gunung ini, pasti gunung itu tidak akan bisa menerimanya. Mungkin dalam bahasa lain, gunung ini akan hancur berkeping-keping gitu ya. Kenapa? Saking di sini dikatakan min khosyatillah, saking takutnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti saking yang namanya gunung ini tidak mampu untuk memegang amanah menerima Al-Qur'an ini. Ya. Tapi di ayat ini, bahkan mungkin di ayat lainnya pun dijelaskan bahwa yang menerima terhadap hal ini atau terhadap Al-Quran ini adalah di sini katakan linnasi, manusia. Manusia yang menerima Al-Quran ini. Dan karena ini merupakan sebuah amsal atau sebuah perumpamaan atau sebuah contoh, maka manusia yang mau menerima Al-Quran ini harus menjadikannya sebuah contoh. Bahwa yang namanya gunung yang begitu besarnya tidak sanggup untuk menerima Al-Quran. Ya, apalagi manusia. Walaupun sebetulnya manusia sanggup, cuman manusia harus benar-benar menjalankannya dengan amanah sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Baru yang namanya Al-Qur'an akan bisa memegang amanah tersebut. Di ayat ini dikatakan la'allahum yatafakkarun, agar kita semuanya berpikir, ya, berpikir logis. Dan yang namanya Al-Qur'an seluruhnya itu sangat masuk akal seluruhnya. Semua ayat-ayatnya sangat masuk akal. Kalau kita mau mempelajarinya. Gitu ya. Nah, kita teruskan aja. Yang berikutnya, yang kedua, Al-Quran ini adalah disebutnya Alkitab. Yang berarti tulisan atau yang ditulis. Karena ayat-ayat Al-Quran itu tertulis
terdiri dari huruf, kalimat, dan ayat-ayat. Jadi, yang namanya Al-Quran itu berbentuk tulisan sesuai dengan namanya, yaitu Alkitab. Berarti yang namanya Al-Quran ada tulisannya, ya, terlihat, tertulis. Maka oleh sebab itu yang namanya Al-Quran itu terdiri dari huruf dan kalimat serta ayat-ayat yang ada di dalamnya yang mesti kita pahami dan kita pelajari. Nah, kita teruskan aja yang berikutnya. Nah, yang berikutnya Al-Furqan atau yang namanya Al-Quran ini adalah disebut Al-Furqan yang berarti pembeda atau pemisah. Dengan memahami Al-Quran, orang dapat membedakan dan memisahkan antara yang hak dan yang batil. Atau dalam bahasa lain, yang namanya Al-Quran ini di dalamnya menjelaskan hal-hal yang baik untuk kita jalankan dan hal-hal yang buruk untuk kita jalankan. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah sebagai pedoman untuk manusia. Karena yang namanya Al-Quran ini merupakan sebuah gaib atau sebuah buku petunjuk bagi kehidupan manusia. Agar yang namanya manusia bisa hidup dengan tenang, tentram, dan memenuhi aturan yang ada. Ya, sebagaimana halnya kendaraan. Ketika dikeluarkan dari dealernya itu dilengkapi dengan buku petunjuk. Nah, maka yang namanya Al-Quran ini merupakan buku petunjuk bagi kehidupan manusia. Maka manusia harus mengikutinya. Kalau manusia menginginkan hidupnya tenang dan tentram. Karena yang namanya Al-Quran itu sendiri ya itu menjelaskan bahwa yang namanya orang yang diberi Al-Quran ini adalah orang Islam. Dan orang Islam atau kata Islam itu sendiri berasal dari kata aslama yuslimu islaman. Yang namanya Islam itu artinya selamat. Jadi orang Islam itu adalah orang yang selamat. Kenapa selamat? Karena orang Islam dia memegang aturan yang ada di dalam Al-Quran. Dan aturan yang ada di dalam Al-Quran itu sebetulnya menjelaskan bagaimana manusia ini bisa selamat di dunia dan di akhirat kelak nanti. Itu ya. Nah, yang berikutnya, yang nomor 4. Yang nomor 4, nama lain daripada Al-Quran adalah Az-Zikro, yang artinya peringatan. Jadi Al-Quran mengingatkan manusia akan posisinya sebagai makhluk Allah yang memiliki tanggung jawab. Gitu ya. Nah, kita coba lihat ayatnya. Nah, ini di dalam surat Al-Hijr ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna sesungguhnya kami, nahnu kami, nazzalna telah menurunkan adzikra. Adzikra maksudnya Al-Quran. Sedangkan adzikra ini adalah nama lain daripada Al-Quran. Wa inna dan sesungguhnya kami lahu baginya, maksudnya bagi Al-Quran ini atau terhadap Al-Quran ini lahafidun, sungguh menjaganya atau memeliharanya. Jadi yang namanya Al-Quran atau Adzikro ini dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa betul seperti itu? Coba kalian perhatikan Al-Quran. Yang namanya Al-Quran ini betul-betul dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau ada orang yang berusaha untuk
namanya itu memanipulasi Al-Quran, maka orang tersebut bakal ketahuan bahwa dia memanipulasinya, bahwa dia ingin merubah Al-Quran. Kenapa? Karena yang namanya Al-Quran itu sesuai dengan ini namanya lahafidun, sungguh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu caranya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran ini gampang untuk dihafal, yang dalam bahasa lainnya ada di hafidun, hafid itu maksudnya dijaga, karena banyak orang-orang Islam yang menjaga Al-Quran. Maksudnya menjaganya dengan cara dihafal. Dan orang-orang Islam itu banyak yang menghafal Al-Quran. Baik menghafalnya seluruhnya 30 juz, ada juga yang baru menghafalnya baru satu ayat atau satu surat, bahkan mungkin ada yang satu juz dan lain sebagainya. Nah, karena dengan demikian, maka yang namanya Al-Quran ini karena terjaga, minimal dijaga oleh hafalan kita. Contoh, kalau Al-Quran misalkan dibaca oleh seseorang terus keliru. Contohnya misalkan ada orang yang membaca Al-Fatihah salah, maka kita akan mengetahui bahwa bacaan itu salah. Kenapa? Karena kita hafal. Karena saya yakin atau Bapak yakin semua orang Islam ya itu hafal Al-Quran. Maka ketika Al-Quran salah dibacakan, ya terutama surat Al-Fatihah tadi, maka akan ketahuan, oh itu salah. Dan orang Islam bisa membetulkannya. Apalagi kalau orang Islam tersebut hafal seluruh Al-Quran. Pasti kalau ada yang diselewengkan, ada yang dibaca salah, pasti akan ketahuan. Begitu ya. Nah itu salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran ini. Sebetulnya cara-cara yang lainnya itu banyak ya. Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran ini. Ya ini sebagai tambahan lah. Satu lagi gitu ya. Walaupun sebetulnya banyak. Yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan ilmu-ilmu bahasa. Maksudnya ilmu bahasa Arab. Dengan ilmu-ilmu bahasa Arab yang dikarang, yang dibuat oleh para ulama, itu membuat Al-Quran untuk tidak bisa diselewengkan. Kenapa? Karena dari gramatika yang ada, contohnya ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu mantek, dan ilmu balagoh, itu membuat yang namanya Al-Quran ini tidak bisa diselewengkan. Yaitu ketika orang membacanya keliru, salah baris aja, ya membacanya keliru, itu akan ketahuan oleh orang-orang yang memahami ilmu-ilmu tadi itu. Begitu ya. Makanya yang namanya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul dijaga. Dah, kita teruskan saja yang berikutnya. Dengan membaca, mempelajari, dan memahami Al-Quran, berarti kita telah berupaya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Sebab Al-Quran merupakan firman atau ucapan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada rasul-rasulnya untuk hamba-hambanya melalui perantaraan malaikat Jibril yang berisi perintah dan larangan agar hamba-hambanya hidup sesuai dengan ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan atau yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan, sehingga kehidupan manusia jadi lebih baik atau sesuai dengan kehendaknya. Maksudnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya adalah tugas. Carilah satu atau beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah menemukannya, lalu tuliskanlah ayat tersebut beserta artinya di dalam buku tulis kalian dan tunjukkanlah kepada guru kalian sebagai bukti bahwa kalian telah mengerjakannya. Ini penjelasannya, tugas yang tadi ya. Tulislah ayat Al-Quran tentunya dengan tulisan Arab beserta artinya, baru dengan tulisan Latin.
di buku tulis kalian dengan tulisan yang jelas dan menggunakan huruf kapital. Foto tugas kalian itu beserta foto kalian yang sedang membaca Al-Quran dan dikolasekan. Kirim tugas tersebut melalui WA Group dan tidak boleh japri. Nah, yang berikutnya adalah ini latihan soal. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an ya, tema kita. Ini yang nomor 1. Surat yang pertama kali diturunkan adalah, kira-kira jawabannya apa? Kalau kalian menjawab Al-Fatihah, pasti itu salah. Kita coba ya. Yang benar adalah surat Al-Alaq. Ini soal nomor 2. Soal nomor 2, Iqra artinya adalah, pasti ini sudah pada tahu semua ya, yaitu jawabannya adalah bacaan. Yang berikutnya, ini nomor 3. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama kali di titik. Ya, coba jawabannya adalah di, kalau dirubah pasti salah ya. Yang benar adalah di Gua Hiro. Yang nomor 4. Yang nomor 4, fungsi Al-Quran menurut surat Yasin ayat 69 adalah sebagai titik-titik. Jawabannya adalah, kalau kita jawab pelajaran pasti salah. Pelajaran. Kalau menjawabnya pembimbing baru salah. Berarti yang benar adalah pelajaran. Yang berikutnya, nomor 5. Al-Quran memiliki sejumlah nama yang terkandung di dalam salah satunya adalah titik-titik yang artinya peringatan. Menurut Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Nah, kira-kira sebagai apa? Coba kita lihat. Kita akan menjawabnya Alkitab. Keliru. Kita jawab Al-Furqan. Nah, keliru juga. Berarti yang benar adalah Al-Furqan. Ini daftar pustakanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita, terutama mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.